Salam Pancasila, salam Tropol. Ya, kawan-kawan Tropol, kita berjumpa lagi setelah cukup lama kita tidak bersua oleh karena berbagai macam faktor yang harus saya kerjakan sehingga harus mundur dari dunia YouTube. Dan hari ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas sebuah topik yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini tentang kasus mega korupsi di BUMN plat merah, yaitu Pertamina dan beberapa BUMN lainnya. Dan ini menjadi ramai diperbincangkan publik setelah terbongkar oleh Kejaksaan Agung dan munculnya Ahok yang juga ingin belak-belakan untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Dan Ahok telah dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan semua menyambut gembira. Baik itu para pendukung Ahok, rakyat Indonesia maupun para lawan-lawan politik Ahok juga menyambut gembira. Rakyat menyambut gembira oleh karena berharap dengan kemunculan Ahok ke publik untuk membongkar mega korupsi yang ada di Pertamina, berharap rakyat akan sejahtera dan kemudian para koruptor yang selama ini telah menyengsarakan rakyat dapat diungkap dan dapat ditangkap dan dapat diberi hukuman sepantasnya. Dengan demikian rakyat berharap para koruptor yang bersarang selama ini di badan usaha milik negara, baik yang besar maupun kecil, dapat dimusnahkan dengan munculnya Ahok sebagai seseorang yang berpihak pada kepentingan dan keadilan. Dan para pendukung Ahok juga demikian. Para Ahokers berharap bahwa Ahok adalah harapan yang dapat membuka tabir mega korupsi yang ada di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga-lembaga badan usaha milik negara. Dengan kemunculan Ahok, besar harapan para Ahokers. Para koruptor juga diadili, para koruptor juga dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya. Jadi rakyat maupun para Ahokers sangat berharap Ahok menjadi pintu masuk untuk membongkar korupsi yang ada di negara ini, secara khusus yang ada di badan usaha milik negara. Sementara para pembenci Ahok atau lawan-lawan politik Ahok juga gembira karena berharap bahwa dengan dipanggilnya Ahok oleh Kejaksaan Agung, Ahok dapat ditetapkan sebagai tersangka yang mereka harapkan dan mereka doakan bahwa Ahok dapat dipenjarakan karena dia pernah menjadi salah satu bagian dari badan usaha milik negara tersebut, yaitu sebagai komisaris utama di Pertamina. Mereka yang membenci Ahok berharap bahwa Ahok ditersangkakan, bahkan mereka mendorong mungkin juga akan melakukan intimidasi terhadap pihak-pihak keamanan, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk bisa mentersangkakan Ahok supaya tidak ada lagi yang akan mengganggu aksi-aksi mereka, tidak ada lagi yang akan mengganggu para koruptor untuk melancarkan aksinya di negeri ini. Jadi itu harapan yang diharapkan oleh para pembenci-pembenci Ahok. Ahok diharapkan ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung sebagai salah satu bagian dari skandal korupsi yang melanda negara kita ini, yang seperti tsunami menyapu bangsa kita, sehingga bangsa ini benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin. Dan sampai hari ini negara kita defisit dalam anggaran untuk membiayai kepentingan-kepentingan negara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara Tropol? Kemunculan Ahok yang diperiksa oleh
Kejaksaan Agung justru membuat para pembenci Ahok mingkem, ya, tutup mulut. Kenapa? Karena ternyata bukti-bukti yang dimiliki oleh Ahok tidak seberapa dengan apa yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Jadi ternyata Kejaksaan Agung justru memiliki bukti yang lebih dahsyat, yang lebih besar lagi, yang membuat para pembenci-pembenci Ahok atau para koruptor-koruptor yang melakukan aksinya di BUMN dan bahkan lembaga negara itu menjadi ketakutan. Ya, karena ternyata ya yang diketahui oleh Kejaksaan Agung itu lebih banyak, lebih besar, dan itu akan menyusahkan mereka yang selama ini telah menikmati dana atau uang dari hasil usaha-usaha yang dilakukan oleh negara dan mereka korupsi sehingga mereka menjadi orang yang kaya di tengah-tengah penderitaan rakyat. Dan kita berharap apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung benar-benar membongkar, ya, itu harapan kita, benar-benar membongkar kasus-kasus korupsi yang telah menggerogoti keadaan ekonomi bangsa kita, yang sudah lama, yang membuat rakyat sudah muak, ya, dengan apa yang terjadi saat ini. Kita berharap Kejaksaan Agung tidak diintimidasi oleh kekuasaan. Ya, kita berharap Kejaksaan Agung tidak lagi takut untuk membongkar semua kasus-kasus korupsi, bahkan jika perlu, ya, memberikan hukuman yang sepantas-pantasnya terhadap mereka yang selama ini telah menikmati uang haram, ya, hasil korupsi mereka. Ya, dan rakyat menyambut gembira, ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan kita berharap Kejaksaan Agung tidak masuk angin, tetapi justru semakin giat. Kita merindukan, ya, negara kita ini menjadi negara yang sejahtera. Kita merindukan rakyat kita itu sejahtera. Ya, kita merindukan bahwa bangsa ini keluar dari keterpurukan yang selama ini mengkerangkeng rakyat kita. Ya, dan dengan terbongkarnya mega korupsi di lembaga-lembaga milik negara, ya, memberikan harapan, angin segar bagi rakyat Indonesia akan kehidupan yang lebih baik. Dan kita berharap, ya, presiden baru kita, ya, Presiden Prabowo, kemudian mewujudkan janji-janji politiknya bahwa mereka yang korupsi di negeri ini tidak boleh memiliki tempat, ya, bahwa mereka yang curang, yang tidak berpihak untuk rakyat akan disingkirkan oleh beliau. Itu harapan kita, dan kita berharap rakyat di hari-hari akan datang bersukacita, ya, bergembira oleh karena mereka dapat sejahtera di negeri mereka sendiri. Saya pikir itu, teman-teman Tropol. Kita berharap negara kita bersih dari korupsi. Salam Pancasila.